Penting sekali kita memahami situasi ayah kita. Kita identifikasi bahwa dia seorang pemabuk berat. Dia seorang yang tidak bekerja. Dia seorang yang kasar dan seringkali suka berhutang. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 16. Saya baca satu ayat, yaitu ayat 24. Matius 16 ayat 24 saya bacakan buat kita. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, ini teks yang saya pilih untuk membahas satu studi kasus. Ya, ada seseorang yang meminta saya, Pak, bagaimana Pak? Ayah saya adalah dia seorang pemabuk berat. Dia pengangguran, suka sekali berhutang, tidak bekerja, dan sikapnya sangat kasar arogan. Dan kami anak-anak sangat menderita. Jadi tema saya adalah seorang ayah yang pemabuk dan sangat kasar. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Saya ingin mengatakan bahwa penting sekali kita memahami situasi ayah kita. Kita identifikasi bahwa dia seorang pemabuk berat. Dia seorang yang tidak bekerja. Dia seorang yang kasar dan seringkali suka berhutang. Dan kalau sudah berhutang, ya anaknya harus bayar. Para anaknya juga berjuang. Mereka bukan orang-orang yang kaya raya. Mereka juga bekerja ya kepada orang dan hanya mengandalkan penghasilan dari gaji. Dan ini seringkali berat. Bukan cuma soal sekedar ada utang, tapi sikap pemabuk itu membawa suasana di rumah itu seperti neraka. Karena dia suka marah-marah. Dia tidak bekerja dan selalu bikin ulah, dan ini menjadi masalah buat seluruh keluarga. Dan anak-anak itu menjadi frustrasi. Mereka tidak betah di rumah. Dan hidupnya itu seperti kombinasi antara rumah sakit dan penjara. Dan itu sangat tidak menyenangkan. Rasa-rasanya mereka ingin pergi. Rasa-rasanya mereka ingin segera lari dari situ karena tidak menyenangkan. Rumah itu satu situasi yang betul-betul tidak diinginkan. Ya, gambaran rumah tangga itu jauh dari fakta rumah tangga mereka. Jadi sesuatu yang sangat berat. Tapi itulah fakta mereka dan bagaimana mereka harus menghadapi itu. Saya katakan harus pahami bahwa ini situasi yang terjadi. Apakah ini dari dulu dia begitu? Kalau dari dulu ini udah sifat. Ini tidak mudah. Tapi kalau baru bisa jadi ini karena disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi. Dan ini barangkali harus telusuri untuk dicari jalan keluar yang terbaik. Iya, kita harus tahu bahwa kita harus percaya bahwa apapun masalah kita, Yesus adalah jalan keluar kita. Dia jawaban buat kehidupan kita. Dia berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Satu pernyataan yang indah bahwa Yesus adalah jalan. Ketika tidak ada jalan dan rasanya semuanya buntu, Alkitab katakan bahwa Yesus adalah jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, hal-hal seperti ini bisa membuat kita sangat frustrasi dan kecewa. Kok orang tua kita yang seharusnya justru menjadi teladan buat kita malah jadi beban buat kita. Memang seringkali orang tua bergumul tentang anak-anaknya. Tetapi kali ini kita melihat sisi yang lain bahwa anak-anak juga bergumul tentang kehidupan orang tua mereka yang juga bermasalah. Jadi baik kita, baik orang tua kita punya kadar masalah yang berbeda-beda. Nah, kali ini ayah yang suka mabuk, ayah yang tidak bekerja, ayah yang kasar, kata-katanya kasar, sikapnya kasar, dan juga sering berhutang. Nah, bagaimana kita memahami ini? Kita harus percaya bahwa situasi apapun, seberat apapun beban hidup kita, godaan kita lah mencari jalan lain. Jangan. Karena ada jalan yang sejati, yaitu dalam Yesus. Nah, untuk itu kita harus percaya. Kalau kita tidak percaya, kita tidak melihat jalan yang sedang Tuhan buka. Kalau kita tidak percaya dan ragu, kecemasan akan mendominasi pemikiran kita. Ketika kita tidak percaya bahwa Yesus adalah jalan, seringkali jalan sudah terbuka depan mata pun kita tidak melihat. Mengapa? Karena kita tidak percaya. Nah, saya minta kita untuk membaca Injil Yohanes khususnya, yang dalam konteks ini Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, konteks ini seringkali bicara dalam konteks soteriologi keselamatan. Bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa selamat kecuali mengimani Yesus. Nah, berangkat dari teks ini saya ingin mengatakan begini. Kalau keselamatan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, di mana hanya Yesus satunya jalan, maka ada banyak sekali persoalan yang lebih rendah derajatnya, lebih ringan derajatnya dari keselamatan. Tersedia dalam Yesus jalan keluarnya. Artinya, Yesus bukan cuma jalan keselamatan, di mana kita percaya kepadanya. Alkitab katakan supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Jadi setiap orang siapa saja mendengar khotbah ini,
dan percaya pada Yesus, membuka hatinya, menerima Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia punya jaminan yang pasti untuk menikmati sorga. Jadi bukan kita percaya pada manusia, bukan kita percaya pada pengkhotbah yang menjual-jual ayat seolah-olah mereka pemilik sorga. Yang memiliki sorga adalah Allah, Yesuslah Allah, dan dia memiliki sorga, dan dia yang layak memberi janji, dan bukan pengkhotbah yang menjual-jual ayat untuk kepentingan bisnis mereka atau keuangan mereka, tapi Yesus. Nah, kalau keselamatan saja Yesus menjadi jalan satu-satunya, maka apatah lagi soal kehidupan kita seperti ini, di mana ayah kita pemabok, ayah kita adalah seorang yang suka berhutang, kasar, tidak bekerja, dan menciptakan suasana yang kacau dalam rumah tangga. Nah, kita harus percaya bahwa ada jalan keluar. Alkitab katakan dia jalan. Ada satu lagu dikatakan bahwa ketika tidak ada jalan, Yesus buka jalan karena dia adalah jalan. Nah, Yesus punya dua prinsip yang sangat penting yang saya baca dari Perjanjian Baru, khususnya dari Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Yaitu pertama, ketika Yesus menghadapi cobaan yang berat di padang gurun, di Matius pasal 4, Yesus itu menggunakan firman Tuhan. Dan tadi yang kedua saya sudah bicara tentang Yesus adalah jalan, yang saya kutip dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Nah, firman Tuhan menjadi pegangan yang sangat penting. Jadi jangan kita percaya pada hikmat manusia, jangan mencari pertolongan dari tempat lain, karena ujungnya nanti kita akan menyesal. Kenapa? Karena itu bukan jalan keluar yang terbaik. Pegang firman Tuhan. Tapi yang kedua, waktu Yesus bergumul di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Jadi antara kombinasi pegang firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan berdoa, nah ini yang harus kita miliki sebagai anak-anak. Kita tidak bisa mengubah ayah kita yang dari pemabok menjadi orang yang meninggalkan sifat pemaboknya. Dari yang kasar, tidak bekerja, suka berhutang, menjadi orang yang rajin, bertanggung jawab, menciptakan kondisi yang baik, menjadi teladan, role model, menjadi sesuatu yang indah bagi anak-anak. Nggak bisa dengan kekuatan kita. Hanya Yesus yang bisa ubahkan dia. Hanya Yesus yang berkuasa untuk mengubah dia. Ada banyak orang yang suka mabuk. Saya sendiri seorang pemabuk dulu. Seorang yang nggak jelas hidupnya. Seorang yang standar hidupnya itu kacau. Kacau balau. Dan dalam sejarah ada banyak orang yang kacau balau dan bahkan jahat. Tapi dalam tangan Yesus, dia bisa ubahkan menjadi sesuatu yang sangat indah. Nah, mari jadikan ayah kita yang pemabuk tadi. Mari jadikan dia yang nganggur itu, yang suka bikin onar dan suka berutang itu, sebagai pokok doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh, kita berlutut. Memang prosesnya akan panjang, karena Tuhan memproses dia tidak itu seperti orang yang menyulap, tidak seperti orang yang yang mengalami satu, katakanlah mujizat langsung tiba-tiba berubah, tidak. Tapi proses itu seringkali panjang, dan kita berdoa supaya ayah kita mau membuka diri untuk bekerja sama, mau komitmen, dan tidak merendahkan masukan dari anak-anak. Kenapa? Seringkali orang-orang Asia ini kalau menerima masukan, dia ingin dari orang yang sangat disegani. Kadang-kadang orang itu tidak benar pun, yang penting orang itu orang hebat. Tapi dari anak-anaknya, walaupun itu benar, dianggapnya remeh. Kamu tahu apa sih orang kamu anak-anak? Udah jangan ajar-ajar papa. Papa lebih tahu dari kamu. Padahal nasihat anak itu baik. Masukan anak itu yang benar. Tapi didengar orang lain. Karena orang itu barangkali kaya dan punya pangkat. Tapi justru bisa jadi nasihat mereka tidak benar. Anak-anaknya yang memberi nasihat benar ditolak. Karena dianggap mereka tidak layak memberi nasihat karena mereka anaknya. Tapi justru itu kita berdoa. Kita sabar. Karena Tuhan membentuk dia, memproses dia. Tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi poinnya adalah bukan saja kita pegang firman Tuhan. Yesuslah jalan keluar bagi masalah ini. Tapi kita percaya, kita berdoa. Karena dia bisa ubahkan ayah kita menjadi seorang yang betul-betul berubah dalam Kristus. Kalau kita sudah berjuang, kita sudah berdoa, berusaha keras, dan hasilnya belum seperti yang kita harapkan, ini bukan berarti kita tidak berdoa. Berdoa tetap. Pegang firman Tuhan apalagi. Tetap. Karena itu kekuatan kita yang utama. Tetapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan memakai orang-orang personal untuk membantu kita, untuk menolong ayah kita yang pemabuk tadi, yang suka berhutang, yang suka bikin masalah, dan pengangguran tadi. Nah, meminta bantuan profesional itu menjadi sangat penting. Jadi baik konselor, baik psikolog, baik psikiater, untuk mendapat masukan-masukan yang baik. Mereka sudah terlatih, terbiasa untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini, sehingga mereka bisa mengasesmen dia untuk melihat apa akar masalahnya. Apakah ini memang sudah merupakan perilaku dia sejak lama, atau ini kan dipicu oleh satu peristiwa hidup, misalnya dia mengalami mungkin kebangkrutan sehingga dia frustrasi seperti ini, atau mungkin berpisah dengan istrinya, atau mungkin mengalami pengkhianatan dari temannya atau saudaranya sehingga dia menjadi uring-uringan dan menjadi kacau, dan sifat mabuk ini merupakan pelarian atas kekacauan hidupnya. Kalau itu benar, maka ada treatment, ada
ada upaya untuk menolong dia. Tapi ada dua kata kunci penting adalah apakah memang dia mau sembuh. Nah, Yesus pun tanya kepada orang yang sakit di kolam Bethesda itu, apakah kau mau sembuh? Dan biasanya orang seperti ini sangat hopeless dan mereka bukannya mau sembuh atau mengatakan ya saya mau sembuh, tapi mereka mencari alasan-alasan rasional mengapa mereka tidak sembuh. Dan yang kedua ialah apakah dia mau memberi harga? Karena ini membutuhkan komitmen. Nah, ada kerjasama. Sebaik apapun terapis, sebaik apapun konselor, seberpengalaman apapun psikolog atau psikiater untuk menangani dia atau seorang hamba Tuhan, kalau dia tidak punya minat untuk sembuh, tidak punya komitmen untuk bekerja sama dalam terapi yang diberikan untuk dia, karena ada tugas-tugas yang dia harus melakukan, itu ada bagian dia juga, maka sulit sekali mencapai hasil yang maksimal yang diinginkan. Kenapa? Karena dia tidak kooperatif dalam pembinaan itu, atau dia tidak cukup terbuka atau kooperatif dengan tugas-tugas yang harus dia kerjakan. Sebab kalau itu benar, sulit sekali kita bisa mengukur kemajuan dia atas situasi dia. Dan saya ingin mengatakan bahwa tetap berdoa, dan ayat ini mengatakan kepada kita bahwa ini salib kita, yaitu kita berdoa buat ayah kita. Kita membantu dia, salah satu membawa kepada para tenaga profesional seperti konselor, psikolog, psikiater, ya para terapis, ya supaya apa? Supaya mendapat pertolongan yang paling maksimal buat dia. Dan itu salib kita. Nah, seringkali salib seperti tidak ringan, tidak sederhana. Tapi justru itulah tantangan kita. Bagaimana kita menolong ayah kita? Kita mendoakan dia dan kita percaya bahwa ada jalan keluar dalam Yesus. Dan kalau kita betul-betul berjuang sungguh-sungguh, satu hari nanti doa-doa kita dan harapan kita akan dijawab oleh Tuhan, dan kita tidak tahu kapan. Lakukan saya terbaik dan harapkan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Terus memberkati dan shalom, amin.